Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du. Hadratul kiram al-mukarramin, al-asatid, para ustaz, para guru, wabil khusus Afifillah Ustaz Nurdin, Afifillah Ustaz Sa'amin, dan juga Afifillah abang saya, abang Sain, serta Bapak Haji Nasrullah, segenap hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu, warga RT 09 RW 07 Kelurahan Pesanggerahan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersilaturahim, sama-sama kita kumpul di sini untuk mempererat persaudaraan di antara kita. Pertama kali saya datang di sini malam ini, maksudnya barusan saya rasakan ada nuansa tahun 87-an. Ini qasidah apa namanya? Tahun 87-an saya yakin yang main qasidah masih cakep-cakep. Tahun 87. Ini qasidah dulu saya ingat ada namanya Nasidaria ya. Nasidaria. Anggap aja ini alumni Nasidaria yang coba dihidupkan lagi oleh Ustadz Nurdin. Ustadz Nurdin di sini merangkap. Pertama sebagai guru, yang kedua sebagai LMK, yang ketiga sebagai ART. Karena saya dengar kabar dari langit, istrinya RT. Berarti ini kan Pak RT ya? Ya Pak RT juga, LMK juga, guru juga. Memang banyak itu. Oleh karenanya tawakuf semua ditawakufin. Jadi ada tawakuf majlisnya juga, majlis mungkin pengajian sebagian beliau juga tawakuf. Tawakuf juga, tawakuf mungkin tawakuf kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Juga ada tawakuf arisan tadi katanya. Asal yang udah dapat jangan kabur aja. Tawakuf arisan yang udah dapat kabur repot urusannya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita menggelar satu silaturahim dalam rangka rowahan. Sebutlah dalam rangka rowahan atau syakbanan. Ini bulan Syakban, bulan yang merupakan bulan yang dimuliakan, termasuk bulan di mana ayat-ayat penting turun pada bulan ini. Termasuk ayat yang penting turun pada bulan ini adalah ayat tentang selawat atas Nabi Muhammad SAW. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu udah pernah dengar semua ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun kewajiban untuk berselawat. Perintah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW ini turunnya di bulan Syakban. Bulan Syakban saudara, bulan yang orang tua kita dulu sebutnya bukan Syakban, sebutnya Rawah. Sebutnya Rawah. Ada beberapa penamaan yang kita kenal, nama-nama bulan Hijriah. Ini kalau anak kecil bocah, neng. Sini yang manggil. Ada bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahu nggak, Neng? Rabiul Akhir, Jumadal,
Sebetulnya Jumadil Awal, tapi yang benar Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada berapa, Bu? Ada 12. Semuanya sama 12, Pak. 12 sama kayak bulan-bulan yang Bapak-bapak pada gajian. Ya Januari, Februari sama 12. Cuma namanya beda dan cara penanggalan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini bulan-bulan Hijriah yang kita kenal dengan Muharram. Orang tua kita dulu menyebut dengan nama penyebutan lokal atau tradisi sendiri yang ada di Indonesia. Muharram ini alias Suro. Muharram alias Suro. Safar alias Sapar. Rabiul Awal alias Mulut. Tahu mulut, Bu? Tahu mulut, Pak? Mulut itu mulut. Mulut kan gaya-gaya ya. Munyah aja kalau bulan mulut. Berkat di mana-mana. Namanya bulan mulut. Walaupun aslinya dari maulud, tapi yang mulut ya maksudnya mulutnya diopenin banget. Malam Jumat ada muludan lagi, malam Sabtu ada muludan lagi, mulut. Rabiul Awal alias mulut, Rabiul Akhir kadang disebut ba'da mulut atau ba'du mulut. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah sama, nggak ada aliasnya. Kemudian Rajab alias Rejab sebutannya. Sya'ban alias Roah. Ramadan alias puasa. Makanya tadi ada ibu-ibu yang nyaut bulan puasa. Orang tua kita dulu mah nggak pernah kenal musola, Pak. Sholat aja kagak pernah kenal, Bu. Nggak pernah kenal sholat, nggak pernah kenal puasa orang tua dulu mah. Tapi sembahyang di mana? Di musola kagak, dilanggar. Cuma orang di Jakarta tuh yang berani melanggar sembahyang. Sembahyang di mana? Sembahyang dilanggar. Kamu udah sembahyang belum? Sembahyang di mana, Pak? Dilanggar. Sembahyang ini dilanggar. Baru-baru kesinian aja nih, baru-baru kesinian. Kemudian istilahnya disebut musola langgar. Kemudian sembahyang disebut dengan sholat. Ada lumayan. Maksudnya lumayan ada sedikit bahasa Arab yang kemudian masuk ke dalam penggunaan bahasa dalam keseharian kita. Langgar jadi musola, sembahyang jadi sholat. Walaupun aslinya itu ada bahasa atau ada tradisi kita dalam penamaannya sendiri. Jadi udah saya sebutkan lumayan karena memang jangan kita bayangkan seperti sekarang, Bapak Ibu. Mungkin kalau sekarang banyak yang namanya Ahmad, banyak yang namanya Muhammad, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Dulu orang tua kita dulu waktu awal-awal Islam masih jarang banget yang namanya itu. Mungkin namanya Rahmani udah cakep tuh, udah cakep. Dari kata Rahman, cakep. Zaman dulu mah. Ada dulu namanya Unang. Namanya Unang alias Said. Ini nama saya maksudnya. Unang alias Said. Ada dulu namanya Mian Nain. Nah, mana ada Bang Nain ya? Oh, kalau itu cakep muda, Nain. Kalau ini enggak, emang Mian. Nama aslinya apa? Mian udah. Panjangnya Mian. Panjangnya aja udah. Nggak ada nama panjang. Bapaknya siapa? Maun. Jadi waktu dikirim arwah Mian bin Maun. Makanya saya bilang udah mendingan ini bahasa-bahasa dalam keseharian kita sekarang ini udah mendingan, udah sangat banyak bahasa Arab yang masuk ke dalam kosakata kita. Nama-nama anak sekarang itu udah banyak nama-nama yang Islami. Biasanya 3 lagi. 3. Ahmad Mustafa Wajdi. Ada tuh orang namanya Ahmad Mustafa Wajdi. 3. Ada Muhammad Nurdin.
Sebenarnya Muhammadnya ada Muhammad Nurdin, mungkin tambahin Nurdin Al-Bapoce, ada Bapoce-nya 3, atau ada anak perempuan biasanya namanya Alika Musyarrafah Kafana misalnya. Itu udah repot banget dah, repot. Namanya panjang, banyak Arabnya lagi. Ini sudah lumayan, ada banyak kosakata bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa keseharian kita. Artinya memang sudah sangat banyak orang-orang Islam sekarang ini. Jangan kita bayangkan seperti sekarang, zaman dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin kita nengok kiri, nengok kanan, depan, belakang, tetangga kita semuanya udah Islam. Tapi yang dulu mungkin belum, makanya namanya juga belum nama-nama Islam. Demikian juga saudara sekalian, penamaan bulan Rajab, Rojab jadi Rajab, Sya'ban jadi Roah, puasa jadi Ramadan jadi puasa, Syawal Lebaran bodoh, orang Jawa bodoh sebenarnya. Kemudian Dzulqa'dah jadi apa Bu? Dzulqa'dah Bu? Apit. Dzulqa'dah apit. Dzulhijjah haji. Besar. Ada yang haji, ada yang besar. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur besar. Dzulqa'dah disebut dengan bulan apit. Kenapa disebut dengan bulan apit? Karena dia diapit oleh 2 lebaran. Diapit oleh lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Orang tua dulu punya satu kebijaksanaan atau satu kearifan, kalau bulan apit keluarga, kalau bulan apit jangan pada ngadain walimahan, jangan ngawinin kalau bulan apit, pamali. Sebenarnya sih bukan pamali juga, duitnya udah habis Pak, udah habis buat lebaran, buat Syawal. Nah, kenapa diirit-irit, dihemat-hemat? Soalnya nabung buat korban. Jadi jangan ngawinin bulan apit, Dzulqa'dah itu. Ini kearifan lokal kita, kearifan lokal atau kebudayaan yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, terutama di daerah Jakarta atau Betawi ini. Hadirin sekalian, Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah 3 bulan di mana kita sering memohon kepada Allah keberkahan di sini. Keberkahan di 3 bulan ini. Bisa diiringin pakai lagu nggak nih? Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa balligh maqasidana. Selagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Itu barokah atau keberkahan kita mohon di bulan Rajab. Ya pakainya pakai bahasa Arab, soalnya kalau diganti pakai bahasa kita nggak cocok. Allahumma barik lana fi Rajab, nggak cocok. Rajab udah enak, fi Rajab wa Roha nggak cocok juga. Jadi harusnya gimana? Harusnya Sya'ban. Ya memang itu doa asalnya dari bahasa Arab. Allahumma barik lana, Allahumma ya Allah barik, semoga engkau berkenan memberikan keberkahan lana untuk kami semua, ya untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, fi Rajab, di bulan Rajab kemarin, supaya bulan Rajab kemarin dapat barokah, amin. Yang udah lewat kemarin itu dipenuhi dengan kebarokahan, amin. Kemudian wa Sya'bana, dan di bulan Roah, di bulan Sya'ban
Yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini pertama adalah makna barokah, Bapak Ibu. Barokah itu punya makna, paling tidak punya makna dua. Yang pertama punya makna ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Itu yang namanya barokah. Kebaikan ukurannya bukan kuantitas tapi kualitas. Tahu bedanya kuantitas sama kualitas ya Bu? Barokah artinya tambahan kebaikan. Kebaikan patokannya bukan jumlah, kualitas, bukan jumlahnya banyak. Dan juga patokannya bukan bilangannya banyak, tapi kualitas. Kualitas itu mutu. Tahu mutu? Saya tahu ibu-ibu sini bermutu semua. Bermutu, bermuka tua. Ada juga sih yang muda. Maksudnya berkualitas itu maksudnya bermutu. Jadi patokan barokah bukan banyaknya, bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya. Patokan barokah meskipun sedikit tapi itu berkualitas, bermutu. Meskipun sedikit tapi dia sangat berkualitas. Ini yang namanya barokah. Ya syukur-syukur, bagus-bagus kita dapat banyak dan juga berkualitas. Ini yang namanya barokah. Kalau kita mohon kepada Allah di bulan Rawah atau bulan Sya'ban ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita, barokah itu maksudnya yang udah terlanjur punya anak banyak, itu anak semua jadi orang. Amin. Bapaknya orang, ibunya orang, masa anaknya bukan orang, pasti jadi orang. Yang udah terlanjur punya kerjaan banyak dan kelihatannya meletihkan, melelahkan, ya kadang ngurus warga, kadang ngurus jamaahnya, kadang ngurus aspal, kadang ngurus apalagi Ustaz? Saluran got. Mohon kepada Allah banyaklah, nggak apa-apa tugas-tugas ya Allah, yang penting barokah. Artinya kualitasnya itu terus dijaga oleh Allah. Ini makna barokah yang artinya adalah kualitas, penambahan kualitas, penambahan kebaikan. Baik kebaikan dari segi jumlah maupun kebaikan dari segi kualitasnya. Jadi kalau suruh milih, Bapak Ibu-ibu, mendingan dikit tapi berkualitas apa banyak nggak ada kualitasnya? Nah, mendingan banyak berkualitas, banyak berkualitas. Jadi boleh kalau Bang Sain punya tambah lagi tapi banyak tapi berkualitas, boleh. Ustaz Nurdin kalau berani. Banyak boleh, banyak tapi Bu RT mana Bu RT? Selamat datang Bang Agun. Ini jamaah khusus ya malam Selasa. Boleh banyak, mending banyak nggak ada kualitasnya atau dikit berkualitas? Mending banyak berkualitas, benar. Mending banyak berkualitas. Tapi kalau kita suruh milih dua ini, antara sedikit cuma berkualitas dan banyak tapi nggak ada kualitasnya, maka mendingan yang sedikit tapi berkualitas. Ini yang namanya barokah, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kita mohon kepada Allah di bulan Rawah, di bulan Sya'ban ini, Allah berikan keberkahan kita dalam kualitas ibadah kita. Amin. Kualitas hablum minanas kita. Amin. Hubungan antar warga, hubungan antar keluarga, Allah berikan kualitas yang makin baik. Amin. Ini makna pertama dari barokah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, barokah itu juga bisa punya arti sesuatu yang baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan efek atau manfaat kepada orang lain. Ini namanya barokah juga. Pengertian yang kedua, dulu saya di pondok, kalau ada air bekas kiai rebutan, itu namanya barokah. Air pertama, air. Yang kedua, kalau ada makanan bekas kiai rebutan,
itu namanya barokah. Karena yakin barokah kiai dengan air bekas kiai, makanan bekas kiai itu bisa memberikan kepada kita ilmu yang barokah, dikit tapi berkualitas. Yang kedua makanan, yang ketiga rokok. Puntung, tegesan atau puntung, apalagi yang masih panjang, rebutan itu, rebutan. Alasannya apa? Alasannya barokah. Padahal emang kalau punya duit ya kumpulin aja untung kiainya dikumpulin, kadang untung temennya dikumpulin juga. Alasannya apa? Alasannya atharul mukmin barokah, bekasnya orang Islam barokah juga. Nah lu memang kalau dapat duit semua lu kumpulin untung. Tapi ini makna barokah ini makna yang kedua, makna yang menyebutkan barokah ini adalah manfaat atau efek imbas yang bisa diberikan kepada seseorang yang diyakini untuk diri kita atau untuk orang lain. Ini yang namanya barokah. Dan ini bisa terjadi antara murid dengan guru, antara istri dengan suami, antara mukmin dengan mukmin, Islam, orang Islam dengan orang Islam. Yang tadi saya sebutkan atharul mukmin barokah, bekas orang mukmin, bekasnya orang Islam itu barokah, itu hadis. Jadi kalau ada air misalnya, kebetulan memang bareng-bareng kita minumnya, maka yakini bahwa atharul mukmin barokah. Makannya dulu bareng satu nampan Pak Bu, satu nampan. Jadi lauknya nggak kayak di sini mungkin, atau pondok-pondok sekarang mah udah enak lauknya. Dulu mah lauknya sambal terong dibakar nanti udah sampai benyek atau udah sampai lembek, diulek. Nah diuleknya campur cabai, itu namanya sambal terong, taruh di tengah-tengah itu. Makannya waktu nasi masih panas. Nah itu kuat-kuatan itu. Yang lidahnya kuat ya berarti dapat banyak ya. Tapi yang kenyik, yang kira-kira lidahnya nggak kuat banyak, ya udah dikit. Kurus pondok, kalah sama temannya. Nah ini barang-barang seperti ini. Kadang bekas temannya juga sebelah sini, minumnya juga barang, minumnya bukan di botol, minumnya tapi di kendil. Kendil itu semacam panci, tapi bekas ngeliwet. Barang-barang minumnya satu, jadi satu di situ, itu namanya barokah juga. Karena atharul mukmin barokah, bekasnya orang mukmin barokah. Dengan catatan Bapak Ibu, dengan catatan orang yang kita minta, orang yang kita ambil barokahnya ridho. Kalau nggak ridho ya jadinya bukan barokah. Coba dah kopi saya masih minum. masih minum terus belum pergi belum apa, dia main ambil aja, nggak minta ridhonya, namanya bukan barokah, bukan. Ini syaratnya adalah ulima ridho'uhu, diketahui ridhonya oleh orang yang dimintai barokahnya. Biasanya kalau udah pergi kiainya, atau kalau buat sama-sama teman, sama-sama muslim, itu udah sama-sama tahu, sama-sama ridho bahwa kita bareng-bareng, ya udah minum bareng-bareng. Kita satu nampan, ya udah makan satu nampan bareng-bareng. Kalau udah tahu seperti itu, maka bisa kita ambil barokahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, terkait barokah ini, jangankan kiai pasti barokahnya ada, jangankan guru pasti barokahnya ada, jangankan suami buat istrinya pasti ada barokahnya, jangankan orang tua pasti ada barokahnya untuk anak-anak. Jangankan orang-orang yang mulia yang tadi saya sebutkan, orang yang ahli maksiat itu juga punya barokah. Orang yang punya ahli maksiat itu juga punya barokah. Gimana keyakinan kita, gimana zon atau dugaan kita kepada orang ini, dan dugaan kita, keyakinan kita terhadap sesuatu, itulah yang nanti akan Allah wujudkan.
Ini yakin tadi dari pagi udah hujan tadi di sini ya, hujan. Dan yakin, kita yakin, Pak RW, mantan RW ya, Bang Sain yakin, Ustadz Nurdin yakin, warga sini yakin, ntar malam cerah. Akhirnya Allah kasih cerah. Gara-gara apa? Gara-gara yakin. Gara-gara zon atau dugaan kepada Allah, Allah kasih terang, maka jadi terang. Ini yang namanya zon atau dugaan kita kepada Allah, keyakinan kita. Kita yakin bahwa ntar malam terang, kita menduga bahwa Allah akan jaga acara kita terang sampai selesai, maka keyakinan itulah yang akan Allah wujudkan, yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi tergantung keyakinan. Nah, di sebuah hikayat disebutkan dalam kitab Nawadir milik Syekh Al-Yubi, disebutkan pada satu waktu, pada satu masa, ada segerombolan perampok, ada segerombolan orang begal. Begalnya ini barang-barang dia berkelompok, dan begalnya bukan begal di tempat ramai kayak begini, bukan, tapi di padang pasir. Timur Tengah itu memang padang pasir semuanya. Ini rombongan perampok ini datang malam-malam. Dia datang ke sebuah ribat atau sebuah pondokan, ke sebuah pesantren milik seseorang alim di situ. Orang alim itu punya pondok, dan kelompok perampok ini datang ke situ. Kemudian dia assalamualaikum, mengucapkan salam, waalaikumsalam, silakan. Mereka memperkenalkan diri, kami mujahidin, kami adalah orang-orang yang sedang berperang, dan kami minta tempat buat istirahat, mohon keriduannya untuk kami bermalam di malam ini, bermalam di tenda ini, di pondokan ini. Dengan juru bicara atau dengan perwakilan salah satu dari kelompok perampok itu, mereka minta kepada sahibul ribat, minta kepada pimpinan pondok ini, saya minta tempat buat istirahat, kami minta tempat untuk istirahat, padahal sedangkan kami ini adalah mujahidin, kami adalah orang-orang yang sedang berperang dan minta waktu untuk beristirahat di sini. Bapak Ibu sekalian, nah pada waktu itu ketika orang-orang rombongan perampok ini datang, pada waktu itu yang punya pondokan ini punya anak. Anaknya udah umur kira-kira 6 tahun. 6 tahun udah bisa jalan belum, Bu? 6 tahun udah bisa lari belum kira-kira, Pak? Tapi ini anak 6 tahun ada di kursi aja, diem aja ini anak, nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Sebagian dari kelompok perampok itu tanya, ini anak Anda, ini anak Bapak? Iya, anak saya. Oh ya udah. Akhirnya dengan segala keyakinan bahwa orang yang memuliakan tamu pasti akan Allah berikan kemuliaan, maka yang punya pondok ini melayani rombongan perampok itu. Disediain makanan, disediain minuman. Selesai makan dan minum, disediain juga tempat buat tidur, buat istirahat. Selesai makan, selesai minum, ini makanan bekas perampok, minuman bekas perampok, ini kemudian diusapin ke anak yang 6 tahun ini, yang belum bisa jalan. Nah kemudian singkat waktu, di pagi hari setelah semuanya mulai beraktivitas, maka para perampok ini izin. Dia izin, sebentar kami akan keluar dari pondokan ini, kami akan berperang dan nanti kami akan kembali lagi, kata kepala perampok itu, kepala rombongan itu. Keluarlah mereka dari pondokan itu, kemudian mengeksekusi, melaksanakan tindakannya, yaitu merampok. Dicari aja itu rombongan kafilah yang dagang yang sedang lewat, diambil sama dia hartanya, dirampas semuanya. Jadi memang kerjanya adalah rampok. Memang dia begal, itu kelompok begal yang nyaru katanya para pejuang Islam.
padahal dia rampok. Menjelang malam pulang ini kelompok perampok. Dia kembali ke pondokan itu. Ketika ditanya, dia lihat, ketika sampai di pondokan itu, dia lihat ini anak yang tadi 6 tahun ini, anak yang tadi diem aja di bangku gak bisa ngapa-ngapain, kok udah lari-larian? Kok udah bisa jalan-jalan, udah bisa lari-lari? Maka mereka tanya, ini anak sampean? Ini anak bapak yang tadi? Iya, ini anak saya. Loh, alhamdulillah, udah bisa jalan sekarang. Alhamdulillah. Makanan bekas bapak, makanan bekas saudara-saudara sekalian, tadi saya ambil bekas minumannya, saya borehin ke badannya, makanannya juga sebagian saya suapin kepada anak saya ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, barokah dari pejuang-pejuang Islam, maka anak saya jadi sembuh, bisa jalan, bisa lari sekarang. Orang ini, perampok ini, mendengar penjelasan bapak-bapak ini langsung astagfirullahaladzim, kami ini sebenarnya perampok, kami bertobat semua, kami insaf, kami bertobat kepada Allah, dan kami berjanji sisa hidup kami akan kami jadikan, akan kami perjuangkan, akan kami jadikan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi sejak saat itu para perampok itu tobat, dan para perampok itu benar-benar jadi mujahidin, benar-benar menjadi orang-orang yang berjuang untuk memerangi orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwasannya barokah itu juga tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa yang mengajar kita itu ada barokahnya, maka insya Allah ilmu kita barokah. Makanya hadrah dipanggil kan di mana-mana ya, Bu? Dipanggil nggak, Bu? Kalau pulang suami pada manggil ya? Panggil kan di mana-mana. Kalau di sini jangan minta bayaran dah, ya orang sama gurunya. Tapi alhamdulillah, karena yakin bahwa guru memang bisa ngajar, memang guru ilmunya manfaat buat kita, insya Allah keyakinan itu akan mendatangkan barokah. Jadi harus dengan keyakinan. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang kedua, selain keyakinan yang bisa kita ambil di sini, seorang mukmin atau orang Islam ini memang bisa memberikan barokah kepada orang Islam yang lain. Yang tadi disebutkan Rasulullah, atharul mukmin barokah, bekasnya orang Islam itu barokah, bekas orang Islam itu bisa dijadikan barokah. Ini yang bisa kita ambil dari kisah para perampok yang mampir di pondokan itu. Yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwasannya ngelayanin tamu, apalagi tamunya tamu roahan, ngelayanin tamu, apalagi tamunya tamu RT 9, ini insya Allah akan Allah muliakan juga. Amin. Ini yang bisa kita ambil dari kisah tadi, ada 3 poin. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, roahan ini anggap saja kita silaturahim sambil roahan. Roah ini bukan penamaan asal-asalan dari orang tua kita dulu. Kita menyebut roah ini asal mulanya dari kata arwah. Apa, Bu? Arwah. Arwah itu jamaknya ruh, Pak. Ruh satu orang. Kalau banyak namanya arwah. Wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat. Di depan kita semua ini arwah. Banyak. Tapi kalau satu orang namanya ruh. Ila ruhi Sayyidina Maulana Muhammadin, atau ila ruhi sadiqina atau akhina, kepada ruh saudaraku almarhum satu orang. Ruh satu orang, kalau arwah banyak. Itu bedanya ruh dengan arwah. Bulan roah, kenapa disebut roah? Dari kata arwah, karena di bulan roah ini, di bulan Sya'ban ini, orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu meyakini bahwa di bulan roah ini adalah bulan yang tepat untuk kirim-kirim arwah. Karena entah Ramadan ini arwah ini dibebaskan semuanya, pada pulang ke rumahnya. Jadi Ibu kalau Ramadan kesini sepi,
orangnya pada nggak ada. Kemana? Pada pulang masing-masing. Pada pulang melihat keluarganya, ini anak saya, alhamdulillah. Oh ini cucu saya, alhamdulillah. Dia melihat di bulan Ramadan. Nah sebelum para arwah, sebelum ruh-ruh atau para arwah ini berkunjung, maka sangat bagus dan sangat baik di bulan menjelang Ramadan ini kita adakan rowahan, arwahan, artinya kirim-kirim arwah, supaya ketahuan bahwa kita yang hidup ini termasuk anak-anak yang soleh. Doain orang tuanya sebelum orang tuanya balik atau nengokin kita di rumah di bulan puasa, maka kita kirim arwah, hadiah Fatihah, hadiah surah Yasin, tahlil, tasbih dan sebagainya. Ini kita hadiahkan, kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikan kepada arwah, maka disebut dengan arwahan, arwahan atau rowahan. Bulan arwah maksudnya bulan ruh-ruh diberikan hadiah, doa-doa dan lain sebagainya. Bicara tentang ruh ini Bapak Ibu, dalam diri kita yang masih hidup ini ada dua macam ruh. Ada berapa macam ruh, Bu? Ada dua ruh. Ruhnya cuma satu, tapi ada dua kemampuan atau ada dua potensi. Yang pertama disebut dengan ruhul hayat, disebut dengan nyawa kehidupan. Yang kedua disebut sebagai ruhul yaqdhah. Ruhul yaqdhah ini artinya nyawa kesadaran. Dan dua-duanya ini ada dalam satu ruh, dua potensi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa, Allah lah yang mewafatkan nyawa-nyawa, Allah lah yang mewafatkan orang-orang. Pada dengar nih yang depan kita nih, Bu, pada ikut ngaji. Ngajinya di sini aja, apa ntar pada mampir ke rumah? Allahu yatawaffal anfusa, Allah lah yang mewafatkan diri-diri, mewafatkan orang-orang. Hina mautiha, ketika kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati itu juga Allah wafatkan fi manamiha, dalam tidurnya. Dari sini bisa kita pahami bahwa sebenarnya tidur kita antar malam, tidur kita tadi malam itu sebenarnya mati. Apa Pak? Mati, tapi itu mati kecil. Al-mautul asghar, itu namanya mati kecil. Mati besar itu nanti. Mati besar itu nanti kalau sudah sampai pada ajalnya, kalau sudah sampai memang batas waktu umurnya udah habis, maka itu yang disebut dengan maut akbar, kematian besar. Kematian kecil ya ketika tidur. Disebut kematian kecil, maut asghar, karena pada waktu kita tidur itu yang pergi dari tubuh kita, yang pergi dari badan kita cuma potensi yang satu doang, yaitu ruhul yaqdhah. Waktu kita tidur, yang pergi dari badan kita hanya nyawa kesadaran, tapi nyawa kehidupan, ruhul hayat masih ada. Kalau suami ibu lagi tidur, napasnya Bu, napasnya Pak, kalau istri lagi tidur ngorok nggak? Ngorok. Biar aja dia ngurusin cucian, ngurusin anak. Itu menandakan bahwa ruhul hayat masih ada, nyawa kehidupannya masih ada. Tapi kalau dicolek atau kalau dibisikin, kira-kira paham nggak orang tidur? Nggak paham. Udah hilang atau sudah pergi dari badan kita ketika tidur, yaitu satu ruh, namanya ruhul yaqdhah, nyawa kesadaran. Nyawa kesadarannya sudah hilang, tapi nyawa kehidupannya masih ada badan, makanya masih ada nafas, masih ada ngorok, kadang ada ngulet, kadang ada kentut juga. Orang tidur pak kentut juga.
ngiler juga. Itu namanya ruhul hayat masih ada. Ruhul yaqdhahnya, nyawa kesadarannya Allah cabut. Ini yang disebut dengan fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika ruhul yaqdhah, ketika nyawa kesadaran itu Allah pegang, ini Allah berhak, Allah boleh saja Allah kembalikan itu nanti waktu subuh, boleh juga Allah pegang aja. Kalau Allah pegang saja ruh kesadaran ini, maka ngikut. Orang tidur nih jam 11, kemudian jam 4, ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau kembalikan ruh kesadarannya atau ruhul yaqdhah kepada orang itu, maka dia dengerin lagi azan, dengerin lagi orang tarhim, assalatu wassalamu alaik, dengerin, karena Allah balikin. Tapi ada juga sebagian yang Allah pegang, nggak Allah kembalikan. Kalau Allah pegang nggak Allah kembalikan, berarti sekaligus ruhul hayat, nyawa kehidupannya sekalian Allah ambil juga. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, itu maksudnya Allah ambil atau Allah tahan nyawa kesadarannya dan dikembalikan, sekaligus nyawa hidupnya itu juga tidak Allah kembalikan, Allah cabut sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau sudah Allah tahan dan tidak Allah kembalikan, berarti sekalian nyawa kehidupannya juga diambil. Ini namanya maut akbar atau kematian besar. Ini yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumin di masjid. Kematian besar ini, maut akbar ini, kematian besar ini menandakan batas waktunya udah habis orang itu. Memang sudah waktunya untuk kembali kepada Allah. Tapi untuk yang belum, roh kesadarannya, ruhul yaqdhah Allah pegang dan Allah berkenan. Allah bisa saja Allah tempatkan di mana saja yang Allah kehendaki. Pernah nggak bapak tidur di Pesanggerahan tapi ngimpinya di Bogor? Pernah nggak Pak? Bu, pernah nggak tidurnya di depan TV? Bukan TV nonton ibu, bukan ibu nonton TV, TV nonton ibu. Tidurnya di depan TV, tapi ngimpinya ke Sukabumi. Pernah nggak Bu? Ngimpinya tempat lain pernah nggak? Pernah. Itu namanya badan kita dengan ruhul hayat, badan kita dengan ruh atau nyawa kehidupan tetap di sini depan TV. Tapi nyawa kesadarannya oleh Allah ditempatkan di mana? Bisa melihat segala sesuatu yang sebenarnya jauh dari badan kita. Ini yang namanya ruhul yaqdhah atau nyawa kesadaran. Bisa Allah tempatkan di tempat yang Allah kehendaki di mana saja. Atau bisa juga Allah ambil saja, tidak Allah tempatkan di mana-mana, hanya Allah jaga, makanya nggak ngimpi, nggak apa-apa. Nyawa kesadaran ini bisa melihat atau bisa mempersepsi. Tahu nggak mempersepsi ini? Bisa mempersepsi, melihat, mengenal sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh badan kita. Memang demikian Bapak Ibu. Nyawa kita, ruh kita ini terbatas. Ruh kita kalau ada masih dalam badan kita, ini masih terbatas dan sebagian kemampuannya ini akan terpenjara, akan terkekang. Yang bisa ibu lihat yang ada di depan mata ibu ini. Ibu nggak bakal bisa melihat di belakang ibu ada apa, nggak bisa. Yang bisa kita lihat, bapak-bapak bisa lihat yang ada di depan mata bapak-bapak ini, nggak bisa lebih dari itu, karena masih ada di dalam badan kita. Tetapi ketika sudah lepas dari badan, contohnya dalam mimpi tadi, ketika sudah lepas dari badan, maka bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika ruh kesadaran ada dalam badan kita. Ini dalam mimpi atau dalam perjalanan-perjalanan para wali-wali Allah. Oleh karenanya sebagian wali-wali Allah ada yang jalannya di badannya di sini, tapi dia jalan ke mana dan bertemu di alam ruh, bertemu di alam arwah dengan ruh para nabi, bertemu dengan ruh orang tuanya. Kelihatannya dia Ustaz Nurdin di sini, tapi sebenarnya lagi
kumpul, kumpul sama bapaknya, kumpul sama yang lain-lain. Itu namanya pertemuan antar ruh atau di alam arwah. Para wali biasanya melakukan ini, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, bertemu dengan para rasul sebelumnya, atau bertemu dengan ulama-ulama sebelumnya. Itu ketika dia melepaskan ruhnya dari badan, ruhul yaqdah. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kalau logikanya, kalau badan kita ini adalah penjara, badan kita ini adalah kekang, badan kita ini adalah sesuatu yang justru menghalangi potensi kita, maka ketika kita sudah lepas dari badan, ada banyak pengetahuan-pengetahuan, ada banyak persepsi-persepsi atau pengenalan-pengenalan yang gak pernah kita bayangkan, tapi kita pernah dengar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Gak pernah kita bayangkan, tapi kita pernah diajarin dalam Islam. Nanti puasanya kita di bulan Ramadan ini yang menjaga kita di alam kubur. Jangan kira nggak ada bentuknya, ada bentuknya. Kalau sekarang kita nggak bisa melihat karena ruh kita masih dalam badan. Tetapi begitu ruh kita udah lepas dari badan, meninggal maksudnya, atau sebagian wali memang udah bisa melepaskannya dan melihat bentuk puasa kelihatan Bu, bentuk sholat kelihatan Pak. Dan puasa sholat itu akan membentuk, akan merupakan wujud-wujud ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita. Kalau baik ya bentuknya baik, kalau buruk ya bentuknya buruk. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bentuknya amalan puasa itu yang menjaga kita, bentuknya sedekah itu yang menerangi kubur kita nanti. Kalau bentuknya bacaan Al-Quran itu juga yang akan menemani kita berupa wangi-wangian. Kalau bentuknya sholat itu yang nanti jadi kendaraan kita. Ini yang disebut dengan tasawwurul a'mal. Rasulullah menyebutkan mewujudnya perbuatan-perbuatan kita. Satu riwayat Rasulullah pernah bercerita nanti di hari kiamat Bapak Ibu, ada sebagian umat di hari kiamat yang ketika dalam gegap gempita, ketika dalam kesulitan di hari kiamat ini kemudian datang kepada dia kendaraan. Ditanya oleh orang Islam ini di hari kiamat, di padang mahsyar ditanya, loh kamu siapa? Saya. Dulu kamu waktu di dunia kemana aja kamu bawa saya, kamu gendong saya kemana aja? Tak gendong, kamu gendong kemana aja saya? Kata benda ini, lu kamu siapa? Di padang mahsyar, ini orang Islam. Kamu siapa? Saya. Ini dulu kamu gendong kemana-mana, kamu pergi ke Sukabumi, kamu ajak saya. Kamu pergi ke Jawa Tengah, kamu ajak saya. Kamu pergi ke luar negeri, kamu gendong saya. Kamu bawa, meskipun berat, kamu pikul saya, tetap kamu bawa dan tidak pernah kamu lepaskan. Loh siapa kamu ini? Saya sholatmu. Walaupun kamu merasa berat terus membawa sholat di dunia, kamu gendong saya terus di dunia, maka sekarang ayo gantian saya gendong, kata sholat. Jadi sholat kita jadi kendaraan nanti, dan itu mewujud, itu tasawur itu berwujud amal ibadah kita menjadi sesuatu, menjadi pemberian-pemberian yang bisa kita manfaatkan nanti di alam barzakh atau di alam mahsyar nanti. Lah kenapa sekarang kok nggak bisa lihat Ustaz? Karena badan kita masih dalam, karena ruh kita masih dalam badan, masih ada penjara atau masih ada kekang. Kalau kita ngelihat ya malah nggak bisa tidur. Pahala sholat subuh aja banyak banget itu Pak, pahala sholat sunnah subuh. Sedekah apalagi di bulan Ramadan itu banyak. Kalau dimasukin ke kas RW nggak cukup dah, berantakan. Dihitung pakai kalkulator, hang langsung kalkulatornya. Makanya nggak diwujudkan sekarang entar, karena dunia ini sesuatu yang kecil dan tidak akan cukup untuk pahala-pahala ibadah kita.
Allah munculkan nanti di alam akhirat, di mana alam akhirat awalnya pintunya adalah alam barzakh. Maka arwah yang ada di kubur itu sudah bisa melihat amalan-amalan itu. Sebagian amalan-amalan sudah mulai terlihat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, sungguh laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh dulu kamu di dunia lalai dengan ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkap, kami berikan kasyaf, kami berikan singkap kepada engkau pada hari ini. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini matamu tajam. Maksudnya pada hari barzakh atau kiamat ini kita udah bisa melihat pahala salat kita, pahala puasa kita kelihatan, karena ruh udah terlepas dari badan kita. Apalagi nanti di alam mahsyar atau alam kiamat, ini sudah muncul. Yang baik akan muncul baik, yang buruk akan muncul buruk. Naudzubillah. Kalau yang buruk, Bu, ya jadi teman yang buruk. Dalam kubur, Pak, ditemenin dan bentuknya jelek, bau tuh kalau amal buruk. Dia ngejedok aja dia di situ, disuruh pergi, kagak mau pergi, padahal kita udah kebauan, udah dilihat juga nggak enak bentuknya itu bentuk yang nggak pernah kita lihat di dunia, jelek banget. Ternyata apa? Ternyata itu adalah zina, ternyata itu adalah ghibah, ternyata itu adalah syaribul khamr, minum arak. Bentuknya bentuk-bentuk yang buruk. Naudzubillah. Semua ini akan mewujud ketika ruh sudah pernah lepas dari badan. Di alam barzakh bisa lihat, atau nanti di alam akhirat, ini semua akan mewujud. Ini adalah potensi-potensi ruh, kemampuan-kemampuan ruh yang jamaknya adalah arwah. Di bulan arwah atau di bulan roh ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah. Allah bimbing kita untuk melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah, sehingga itu menjadi amalan ibadah yang nanti menjadi bentuk yang baik untuk bekal kita di alam kubur. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.